Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan assembly programming. Yang pertama, saya akan memberikan 3 peringatan awal untuk memulai. Peringatan yang pertama, bahasa assembly adalah low level language, yang artinya bahasa assembly adalah bahasa tingkat rendah, bahasa yang mendekati bahasa mesin, bahasa yang susah dipelajari oleh manusia. Sedangkan bahasa yang high level itu adalah bahasa yang lebih mudah dipelajari oleh manusia. Contohnya seperti bahasa C, bahasa PHP, bahasa C++, bahasa C#, bahasa Python, bahasa Java, dan lain sebagainya. Itu lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih mudah dipahami ya. Sedangkan assembly itu lebih susah. Yang kedua, bahasa assembly itu tidak portable. Bahasa assembly itu tergantung dengan CPU-nya. Arsitektur x86 dan arsitektur ARM itu memiliki bahasa assembly yang berbeda. Contohnya seperti itu. Jadi kodenya itu tidak portable antar arsitektur. Yang ketiga, assembly programming itu memakan banyak waktu, karena ketika kita membuat software dengan bahasa assembly itu kita harus menuliskan instruksi CPU secara langsung, sehingga memakan banyak waktu dan itu juga lebih susah. Berikutnya kita akan membahas fungsi dari bahasa assembly. Bahasa assembly berfungsi sebagai symbolic form dari machine code. Jadi representasi dari machine code itu adalah bahasa assembly. Berikutnya adalah beberapa manfaat mempelajari assembly programming. Yang pertama adalah implementasi micro optimization. Dalam software engineering, micro optimization adalah optimization yang dilakukan di paling akhir. Yang pertama yang perlu kita optimisasi itu adalah algoritma, setelah itu data struktur, setelah itu menghilangkan hidden cost. Nah, setelah kita melakukan semua ini, baru boleh kita masuk ke micro optimization. Micro optimization jangan dilakukan di awal, karena itu akan menjadi premature optimization ya. Lalu berikutnya, yang kedua adalah mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang arsitektur komputer. Ketika kita mendalami pengetahuan assembly, kita juga akan mendalami bagaimana cara hardware-nya itu bekerja, bagaimana cara memori bekerja, bagaimana cara branch prediction bekerja, bagaimana cara speculative execution bekerja, bagaimana cara out of order execution bekerja, dan lain sebagainya. Berikutnya akan meningkatkan kemampuan debugging, karena kita mengetahui bagaimana cara komputer bekerja, kemampuan untuk mendebak suatu masalah di dalam software itu juga akan meningkat. Dan yang keempat adalah untuk reverse engineering ya, sangat terpakai di reverse engineering ya. Yang berikutnya kita akan langsung praktek. Yang pertama, sistem operasi yang saya gunakan dalam pembahasan ini adalah Ubuntu versi 21.04. Berikutnya kita akan menginstal software. Yang pertama assembler, ini compiler bahasa assembly-nya ya. Kita akan menggunakan NASM, lalu kita menggunakan GCC dan build essential. Sebenarnya dua ini hanya kita ambil linkernya saja ya. Komen untuk menginstal ini sudo apt-get install NASM, GCC dan build essential. Yuk, langsung kita install di sini ya. Di sini saya sudah menginstal ya, sudah punya, jadi akan muncul seperti ini kalau sudah punya. Kita clear. Nah, kita akan mulai membuat program Hello World. Oke, kita buat file di sini. Ini saya sudah siapkan file baru ya, kosong, namanya test.asm. Kita akan memulai membuat program yang menampilkan teks Hello World. Yang pertama kita akan buat di sini section.text. Saya akan jelaskan ini nanti. Lalu kita tulis di sini global underscore start. Nah, di sini underscore start titik 2. Nah, di sini mulai dari mov rex 1, mov rdi 1, mov rsi, saya kosongkan dulu, lalu mov rdx, masih saya kosongkan, berikutnya syscall. Lalu di sini kita mulai dengan mov rex 60, mov rdi 0, syscall. Nah, kita akan menampilkan teks hello world di layar. Di sini kita tambahkan section lagi. Ini untuk menyimpan teks hello world kita.
di section .data. Nah, di sini kita beri nama variabelnya my_str seperti ini. Lalu di sini kita ketik db. db ini adalah define bytes ya. Kita akan mendefine bytes dengan hello world, 10. Nah, apa maksudnya 10 ini? 10 ini adalah kode ASCII untuk line feed atau untuk karakter enter. Jadi sebenarnya ini adalah teks hello world lalu enter seperti itu ya. Nah, untuk ini kita masukkan my_str ke RSI. Jadi sini my_str. Setelah itu untuk RDX adalah panjang buffernya ya. Hello world ini sebanyak 11 karakter ya. 11 karakter ditambah dengan line feed menjadi 12, berarti RDX kita isi 12 seperti ini. Saya akan jelaskan ulang ini setelah ini. Saya simpan dulu. Setelah disimpan, kita kembali ke terminal ya. Pastikan di sini sudah ada filenya test.asm. Lalu kita mulai nasem. Untuk compile kita nasem -f numpat test.asm -o test.o seperti ini. Lalu akan terbentuk file baru test.o. Ini adalah file relocatable. Kita perlu link untuk membuatnya menjadi executable yang bisa dijalankan menggunakan ld test.o -o test, enter. Setelah itu kita akan memiliki 3 file. Yang pertama test.asm, ini adalah file source code-nya. Lalu ini adalah relocatable objeknya. Setelah itu ini adalah executable yang bisa kita jalankan. Kita jalankan di sini tes. Nah, di sini muncul hello world. Nah, setelah itu kita akan kembali ke source code. Kita akan bahas ini. Apa maksud dari kode ini? Yang pertama, move REX1. REX ini adalah register yang digunakan sebagai syscall number ya. Kita spesifik di Linux ya. Kita menggunakan basic syscall Linux arsitektur x86-64. Yang pertama, REX ini adalah register yang menyimpan syscall number. Jadi fungsi apa yang kita jalankan? Nah, di sini satu ini adalah syscall write. Artinya menulis. Kita akan menulis di mana? Di mana kita menulis itu kita tentukan di file deskriptornya. File deskriptor itu berada di register RDI. Ya, di sini 1 itu untuk file deskriptor standard output atau stdout. Berikutnya RSI, ini adalah buffernya ya, berisi pointer yang akan dituliskan isi memorinya. Berikutnya RDX, ini adalah panjang buffernya ya. Ini panjangnya tadi hello world ini 11 karakter ditambah 1 karakter line feed sehingga 12. Setelah itu syscall memanggil system call, itu kita masuk ke kernel space. Lalu dia akan return lagi, returnnya kita masuk ke register REX, return value-nya. Nah, kita akan membahas bagaimana ini kok bisa syswrite itu kita berpedoman dari mana. Nah, dari sini pedomannya. Ini adalah GitHub repository langsung dari akunnya Linus Torvald ya. Nah, kita masuk di sini sudah saya siapkan tadi. Ini kita buka. Nah, di sini dibuka di GitHub Torvald/Linux, lalu masuk ke folder arch x86 entry syscall_64.tbl. Nah, di sini disknya seperti ini. Yang di sini ini adalah angka syscallnya. Ya, ini nama syscallnya. Nah, di sini tadi kita kan move REX1 itu adalah write. Nah, jadi kita menjalankan syscall write. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan definisi dari fungsi write ini? Itu kita bisa membaca di main page. Main page pada entry 2 itu isinya syscall. Nah, caranya seperti ini. Kita ketik main 2 write, enter. Nah, seperti ini. Ada penjelasannya. Untuk yang argumen pertama ini adalah fd. Fd ini file deskriptornya. Berikutnya ini adalah const void
ini buffernya ya. Ini argumen kedua, dan argumen ketiga adalah count. Count ini jumlahnya, panjang buffer yang akan dituliskan ke file descriptor. Nah, di sini ingat RDI itu argumen pertama, RSI argumen kedua, RDX argumen ketiga, sehingga FD ini adalah RDI, buff ini adalah RSI, count ini adalah RDX ya. RDI, RSI, RDX. Nah, di sini RDI, RSI, RDX ya. Setelah itu syscall ini masuk ke kernel space, kita jalankan fungsi ini. Setelah itu returnnya ini return berarti size berarti S-nya yang di depan ini menunjukkan bahwa oh ini ada kemungkinan return value-nya negatif. Kalau kita cek di scroll bagian bawah, nah ini ada error. Nah, error ini nanti disimbolkan dengan angka negatif masuk ke register REX setelah syscall ya. Berikutnya di sini kita perlu exit. Kita akan menutup program setelah kita menjalankan ini, menampilkan teks hello world. Di sini adalah exit. REX sama dengan 60, ini kita set REX sama dengan 60. Ketika kita move seperti ini, itu kita sebenarnya mengisi nilai REX dengan 60. Nah, 60 ini apa? 60 ini kita cek ke syscall table, itu adalah exit di sini. Nah, ini ya. 60 itu exit. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan definisi dari exit? Ya sama. Untuk keluar dari main pack, kita tekan key ya. Ketik command, kita masuk ke main pack exit, command 2 exit. Nah, di sini exit itu hanya memerlukan satu argumen ya, satu argumen, berarti hanya membutuhkan RDI dan REX ya. Berarti REX 60 ini adalah syscall number untuk exit, dan 0 ini adalah statusnya. Nah, status ini adalah exit code-nya, sehingga ini exit code-nya 0 ya. Kita coba di sini ketika kita menjalankan, lalu cek exit code-nya dengan echo $ tanda tanya seperti ini, itu akan muncul exit code-nya ya. 0 ini adalah representasi bahwa oh, kode ini berjalan dengan baik, program ini berjalan dengan baik, itu exit code-nya 0. Nah, misal kita mau ganti exit code-nya juga bisa, misal kita ganti 5, lalu kita compile ulang ya, lalu kita jalankan. Nah, di sini exit code-nya menjadi 5 seperti itu. Jadi ini adalah exit code untuk RDI. Seperti itu adalah program hello world dalam assembly kita yang pertama kali ya. Oh ya, saya jelaskan dulu untuk bagian ini. Global underscore start ini adalah sebuah statement untuk mengekspor simbol start ini agar bisa dibaca oleh linker. Jadi linker ini akan mencari entry point dengan simbol bernama underscore start. Nah, kita perlu memberitahu si linker menggunakan statement ini, global underscore start. Nah, underscore start ini kita menjadi entry point kode yang pertama kali dijalankan. Itu dari sini. Jadi setelah menjalankan ini langsung ke sini. Setelah syscall ini, syscall exit ini kan 60 exit. Nah, itu programnya langsung selesai. Jadi setelah syscall yang terakhir ini langsung selesai. Sekalipun di sini ada kode lagi di bawahnya, kalau saya tuliskan kode lagi di bawahnya sini, misal saya buat kode lagi lebih panjang, itu sudah tidak akan dieksekusi karena syscall exit itu akan menutup program. Jadi ini adalah kode yang akan dieksekusi terakhir kali. Seperti itu. Sekian pembahasan pengenalan assembly dari saya. Semoga bermanfaat.